Oke, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seseorang dengan mental pemenang itu akan mampu untuk bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun. Bahkan di dalam situasi yang sulit yang menurut orang biasa tuh, wah kayaknya berat banget. Seseorang ini, mereka justru mencapai hasil yang terbaik. Nah, dalam situasi krisis yang kita alami saat ini, kita bisa dengan mudah siapa sebenarnya di antara kita yang memiliki mental pemenang. Mereka ini adalah orang-orang yang orientasinya itu bukan kepada masalah, tapi kepada solusi. Bagaimana nih dalam kondisi seperti ini, cara ngatasinya bagaimana, cara menghadapinya bagaimana. Jadi mereka melihat masalah itu sebagai sesuatu yang harus dihadapi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat tayangan video ini, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal, saya adalah Christine Emalia, dikenal sebagai founder dari Karyawan Milioner. Saya memberikan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Nah, kalau teman-teman mau tahu mengenai apa yang sedang saya lakukan bersama komunitas, terus bagaimana teman-teman bisa mendapatkan benefit atau manfaat yang lebih banyak lagi dari apa yang saya bagikan, jangan lupa ke bio saya. Ya, di situ teman-teman bisa dapat ada webinar gratis, ada video tips gratis, ada edukasi gratis. Semuanya bisa teman-teman ambil ya. Jangan lupa subscribe dan follow IG saya Karyawan Milioner, juga follow Facebook saya, dan ada juga YouTube channel saya. So mampir ke IG ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar langsung nih. Belajar langsung mengenai apa? Temanya apa hari ini? Temanya adalah bangkitkan kembali mental menangmu. Ya, sesuatu yang sangat-sangat menarik banget. Apalagi kita akan belajar langsung dari seorang narasumber yang dikenal sebagai mindset motivator. Jadi motivator ini ke arah mindset, lebih ke arah mindsetnya ya. Beliau juga dikenal sebagai penulis buku self healing dan penggagas winning state, ya, winning state, yaitu Bapak Krishna Murthy ya. Coba saya lihat sebentar di sini sudah hadir belum Pak Krishna. Topik kita hari ini bangkitkan kembali mental menangmu ya. So, teman-teman siapkan pertanyaan ya, tuliskan aja pertanyaannya di kolom chatting ya. Nanti kita akan tanyakan, kita akan ngobrol langsung dengan Pak Krishna Murthy ya. Nah, sebentar saya mau nyapa dulu buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada siapa yang sudah hadir nih? Ada Nat, welcome, Ferdinand, Bu Wita, Reya, Prir, terus siapa lagi? Nih, Pak Han, Pak Petrus, Lukhar, Linda. Wah, banyak banget nih ya. Ada siapa lagi nih? Ada Camanen, Nurul, Ayam Kampung Organik, Fandi, Esti, ya oke, welcome semuanya ya, welcome. Nah sekarang saya akan undang Pak Krishna Murthy ya. Oke, sambil saya undang, teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda ya. Saya undang dulu sebentar Pak Krishna. Bentar, saya ketik dulu ya. Krishna Murthy. Oke. Beliau belum muncul di sini. Oke, belum muncul di sini. Oke, nanti kita tunggu aja. Beliau muncul di sini ya, sambil ngobrol aja dulu ya. Welcome. Nunu, Ayam Organik, Fendi, Esti, David, Tenbus, Halim ya. Jadi topik kita hari ini adalah bagaimana cara kita atau rasanya mental pemenang ya. Karena apa? Hal ini sangat penting karena di situasi yang seperti ini kita gampang sekali malu. Karena apa? Kita nggak bisa memprediksi sebelumnya bahwa
Yang tanya enak-enak kerja di kantor, jadi kerja harus di rumah. Ternyata kerja di rumah itu nggak mudah seperti yang biasa kita lakukan di kantor. Karena di rumah itu banyak tanda kutipnya gangguannya. Digangguin anak, sebentar digangguin suruh beli ini, beli itu, belum lagi ada suara-suara dan sebagainya. Namun ya kondisi seperti ini mau nggak mau itu memaksa kita melakukan sesuatu kebiasaan yang baru. Nah sekarang tinggal kita ambil hikmahnya nih, ya what happen next? Karena kita dilatih dari kondisi yang sekarang, ya itu. Oke, welcome kan, Lukito, Dina. Kita tunggu sebentar, Pak Krisnanya belum masuk, ya. Jadi buat teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Kita akan bahas bersama Pak Krisnamurti. Nah, temanya kali ini adalah, ini saya sudah tuliskan di bagian komen ya, bangkitkan kembali mental menangmu. Ya, welcome, Hitman. Jadi teman-teman sambil nunggu Pak Krisna, kalau ada pertanyaan langsung ditulis. Ini saya juga sudah siapkan notes ya untuk mencatat poin-poin pentingnya. Ya, karena ini yang akan kita bahas ini sesuatu yang agak dalam ya, sesuatu yang menyangkut, yang sesuatu yang tidak kasat mata ya. Jadi nanti kita akan belajar banyak dari Pak Krisna. Coba saya undang lagi ya, Pak Krisna. Krisnamurti. Oke, belum ketemu nih. Oke. Teman-teman sambil dituliskan ya kalau ada pertanyaannya, jadi nanti waktu Pak Krisna masuk bisa langsung jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, belum masuk juga nih. Bentar ya. Nah, udah masuk. Oke, sebentar saya mau undang Pak Krisna. Detik lagi, kita akan terhubung dengan Pak Krisnamurti. Halo Pak Krisna, apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Wah, teman-teman udah bisa lihat semua ya? Waduh, ini happy banget nih Pak Krisna nih. Hehehe. Habis hujan. Kamu hujan Habis nggak di hujan sana? ya Pak? Ah, di Enggak, sana panas Pak. Di sini panas terik. di mana itu? Di Jakarta Barat. Oke, saya di Gading Serpong. Oh, di Gading Serpong. Oh, oke oke oke. Berarti Seru hujan semua. lokal ya Pak ya? Iya, seru-seru. Seru, seru, seru. Oke. Hujan berkat ya Pak ya? Ah, Oke, Pak Krisna, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak sehingga kita dapat berbagi nih Pak dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Nah, Pak mhm. Krisna, mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang sudah kenal siapa Krisnamurti. Nah, Oke. tapi ada beberapa yang mungkin baru pertama kali lihat nih. Nah, Pak Oh, Krisna boleh nggak cerita sedikit mengenai perjalanan hidup singkat aja Pak, seorang Krisnamurti, apa yang membuat Bapak bisa menjadi mindset motivator? Terus apa visi misi Bapak? Silakan Pak Krisna. hmm, sebentar. Bagaimana membuat perjalanan yang panjang menjadi pendek? Simple sih sebetulnya. Nah, saya sambil ngatur kena agak hujan di sini. Apa masih basah-basah? Oh, oke. Iya, boleh Ini, Pak. oke. Uh,
prosesnya panjang, namun saya tuh menemukan bahwa saya kok seneng ngajar ya. Dulu mungkin nggak tahu istilah passion, belum tahu istilah apalah ya, belum ada em, apa namanya tuh coaching atau belum ada lah. Tapi saya sering melakukan namanya retret pribadi, perenungan diri. Nah, di situ saya menemukan bahwa saya seneng ngajar. Mulai dari SD lah, SMP, SMA, kuliah makin terlihat, jadi asisten dosen dan sebagainya. Singkatnya, mungkin itu ya disebut menemukan passionnya, mengajar, berbagi ilmu. Oke. Jadi kalau ngomong talenta, ya senang banget, senang banget, senang banget. Nggak ada uangnya, nggak masalah karena itu passionnya gitu, kira gitu. Nah, setelah itu saya latih. Singkat cerita, cocok sama topik karyawan milioner. Iya, Pak. eh, Dulu saya kerja karena saya mengalami ketidaksengajaan sehingga jadi mengajar gitu ya, mengajar. Singkat cerita saya ketemu lah, oh hidup saya untuk ngajar. Nah itu di sebuah pelatihan. Setelah itu sampai 17 tahun kemudian sampai hari ini saya tidak pernah melakukan hal yang lain, berinvestasi properti lah, seperti pembicara-bicara lain kecuali jadi hanya ngajar dan buku karena saya senang nulis. Jadi nantinya saya mengubah misi saya ingin lebih dikenal sebagai penulis dibandingkan pembicara. Oh, oke. Baik-baik. Udah berapa buku, Pak, yang Bapak tulis, Pak? 12. 12. Wow. Ya, 3 buku lagi menyusul, lagi lihat momennya nih. Oke. Baik. Nah, oke. Jadi visi misi Bapak adalah Bapak ingin menjadi penulis dan menginspirasi lebih banyak orang lagi ya, Pak Krisna ya? Kata-katanya sih nggak hanya menginspirasi orang. Saya kepingin orang kalau ketemu saya tuh hidupnya berubah. Oh, oke. Nah, kalau hanya menginspirasi, nantinya saya ketemu, oh saya ini ternyata perlu punya kemampuan yang lain. Nah, nanti ada memang ternyata ilmu NLP itu ada. Ilmu NLP itu suatu ilmu yang bisa membuat kita ketemu orang ini nggak dikenal pun, kita ingin membantu dia berubah jadi lebih baik, orang ini bisa berubah. Ternyata ada ilmu itu gitu. Orang bisa berubah hidupnya. Nah, jadi tidak cuma menginspirasi. Kalau dulu saya menulis ingin membantu orang mewujudkan impiannya. Nah, lalu ada sempat sih ingin menulis, saya ingin orang itu kalau ketemu saya dia terinspirasi. Oh tidak, saya ingin dia walaupun misalnya IG live ini nonton video saya dan sebagainya, harapannya itu apa? Mereka transformasi. Oke. Dari transformasi dan memungkinkan, ilmunya memungkinkan untuk itu. Pengetahuan memungkinkan untuk itu. Jadi merubah orang dari kondisi yang sekarang menjadi lebih baik lagi ya Pak Krisna ya? Sesuai yang dia inginkan. Jadi dia transform, not inspired. Kalau inspired itu cuman oke, it's good, so what? Nah gitu. Jadi pertanyaan di kepala saya selalu berbeda. Misalnya orang bilang, lu mesti optimis di zaman ini, di era ini. Saya selalu nanya, show me how. Oke. Gimana caranya? Gimana? Lu ngomong doang, pesimis nih orang pada teler. Oke, baik. Itu idenya. Iya, sip. Nah, luar biasa ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya background dari Pak Krisna, kemudian juga udah tahu visi misi beliau yang sangat-sangat luar biasa ya, mentransformasi kehidupan orang dari yang biasa-biasa aja bisa menjadi luar biasa atau paling nggak transformasi menjadi lebih baik lagi. Nah, Pak Krisna, topik kita hari ini adalah bangkitkan kembali mental menangmu. Mental menang itu, wah semangat banget ya Pak. Mental menang itu sebenarnya suatu karakter yang tercipta dari lahir atau suatu sikap yang bisa dibentuk, Pak Kris?
lebih sederhana lagi sebuah keadaan mental yang bisa kita buat. Oke, keadaan mental yang bisa kita buat. Kita bisa ciptakan, kita bisa buat apa namanya create, kita bisa build. Bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang hebat, bukan. Bisa kita kita bangun dengan pikiran kita tentunya. Ini kondisi gue Oke, saat ini, gue mau ke sini nih. Nah, itu. oke. Bagaimana membangunnya? Nah, ini menarik. Sebelumnya kamu bantu saya pin dulu. Pin apa namanya di Oh, pin. boleh. Pertanyaan saya buat yang lagi nonton dulu, Oke. gitu kan? Apa Iya, sih yang sedang apa yang sedang Anda alami saat ini kira-kira gitu? Apa yang oke. sedang Anda alami saat ini? Para penonton. Oke, apa yang Apa yang sedang sedang Anda Anda alami alami saat ini? Ini, ini, hmm, ini, ini. saat ini ya? Yes, kita Oke, pin. teman-teman bisa bantu tuliskan di pertanyaan dari Pak Krisna. Apa yang sedang teman-teman alami nih saat ini? Coba Yes, tuliskan ini. silahkan kita tunggu. Ya kan? Karena Iya, kalau kita ngomong berdua doang, kita pakai video call juga cukup ya nggak? betul. Atau telepon doang, dipin supaya dia nongol terus tuh. Pin itu apa namanya? Mereka bilang pin ya, betul ya? Iya. Oh ya, Saya lagi nyari tombol pin ya nih, Pak. tuh yang baru join pun bisa mulai tuh pin menjawab pertanyaan ini. Apa sih yang sedang Iya, Anda alami saat ini di situasi corona ini? Apa sih yang sedang Anda alami? Saya kepingin iya. tahu. Jadi walaupun dia bilang, Pak, saya nonton hari ini 30 menit, saya berubah. Itu. It's possible. Tuh, apa tuh? Tolong bacain tuh. Tunggu, Nah, dipin dulu. penjualan turun, order dibatalin. Bagus, bagus. Masa restart dan redesign hidup. Jadi Financial problem. misalnya gini, krisis omset turun. Itu keadaannya tuh Gimin online. Apa yang kamu alami dengan krisis omset ini? Nah, itu. Oh, oke. Handrianto, penjualan turun. Oke, betul. Order dibatalin, betul. Lalu apa yang terjadi dengan dirimu? Emosimu gimana? Berusaha menata hidup baru. Work from home jadi kacau, kacau jadwalnya. Iya 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 iya. Itu event, itu event. Lalu apa yang terjadi dengan dirimu? Apalagi tuh situ tuh. Apa tadi? Oke, Masa ada yang tulis ini, cemas karena pandemi belum ada tanda-tanda. itu yang saya tunggu. Financial problem. Terus apa yang terjadi dengan financial problem? Stres, mau bunuh diri. Ada loh, banyak yang mau bunuh diri. Inform ke saya. Saya Iya. bilang, bagus. Alasannya pas saat ini. Yang kepala nggak jadi. Ditantang malah nggak jadi ya. Iya kan, bagus banget. Alasannya kan pas. Kadang down. Nah, ini Oke. bagus nih siapa tuh? Nani. Oh, saya down, Pak. Untuk itu tuh kita pin tuh. Coba tuh, Iya. karyawan pioner. Ada yang tulis putusin pacar, Pak. Cemas tuh. Apalagi pusing pacar. Iya, Dipencet diputusin momen yang pacar. tuh. Petrus ngasih tahu Bu, ini pencet yang apa yang sedang kamu kita alami lalu dia muncul pin nanti di pin Iya, supaya tetap nongol. iya. Diputusin pacar, ya akibat diputusin pacar apa yang terjadi dengan dirimu? Itu pertanyaannya. Yang baru join silahkan jawab. Salam kenal Pak. Di mana alurnya dari nulis buku sampai jadi income? Wih, dulu saya ngajarin saya tuh punya mentor ya, Chris Wenny. Jadi saya hanya fokus nulis. Saya minta orang lain bantu jual. Saya cuma ngitung di setiap bulan royalti. Oh, Emosi naik oke, turun. asik. Menggali Hmm. potensi. Apa tuh yang tidak terdapat? Ya apa yang kamu alamin? Hampir di PHK apa? Oke. Oh itu tuh jenuh tuh. Keren tuh. Ada yang bilang jenuh. Itu benar tuh. Apalagi. Oke. Uh, wih keren ya. Banyak banget ya. Tuh gimana bilang apa tuh? Menggali potensi yang tidak terdampak pandemi. Oke. Hampir di PHK, jenuh. Oke, apalagi? Kalau saya berusaha keras mencari solusi untuk menemukan strategi baru, biar penjualan bisa naik kembali. Kalau nah ini yang kita membahas. Kalau dia belum membangun mental, menang setengah mati kamu nyari. Oke, terus. Hmm, Apa ya, lagi? udah Pak, sementara itu aja. Oh, Semangat ini. drop.
Drop tuh apa ya? Drop tuh jadi jatuh, Pak, semangatnya jatuh. Ada yang Bersyukur jawab dan bersyukur dan nikmati. kalau terus bersyukur dan menikmati situasi ini tidak membentuk perilaku baru, waduh, sayang. Hmm, oke. Oke, masih belum tahu ngepin tadi ya, di pin itu di eh, Iya, ini saya tekan lama masih belum muncul pinnya nih. ada pin ada di, jadi dia nongol terus gitu. Jadi yang baru ngikutin bisa ngikutin kita. Itu tuh sedia Iya. payung sebelum hujan. Betul, apa yang Hmm. kamu sedang alami? Apa saya kepengen tahu banget. Siapa lagi tuh? Sedang apa tadi? Nah, ini ada Pak. Sedang ingin menjadi instruktur salsation yang bagus, baru selesai kuliah instruktur. Tapi menurut beberapa belum bagus, sedangkan mau mulai latihan langsung dan ngajar langsung keburu corona. Jangan dengerin orang yang suka bilang belum bagus. Berikan Destrina. Destrina, ingat baik-baik nih. Berikan yang terbaik yang kamu miliki saat ini. Ya udah itu. Berapa royalti saya pernah terima kira-kira 300-an juta gitu, Mang. 300-an juta kalau nggak salah setahun. Ada salah satu Hmm, yang booming. Kadang-kadang 200-an juta. Buku tuh lumayan iya. gitu. Pokoknya tugasnya Oke. nulis gitu. Oke. Nah, Pak Kris, dari jawaban-jawaban yang tadi, kira-kira sudah cukup belum Pak untuk dibahas? Oke ya. Mm-mm. Siapa? Oke, bagus tuh. Belum ketemu yang ngepin tadi ya. Oh iya, 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 iya. Iya, Oke. Jadi kalau kalau dia tuh kalau nggak salah di pintu dia tertahan terus kita ngomong. Oke, ingin menjadi iya. konsultan sekolah swasta. Dengan situasi seperti ini, apa yang kamu inginkan terjadi, Setiawan? Menjadi konsultan, ya apa yang kamu ingin lakukan, apa yang Setiawan Yemin ingin inginkan terjadi dengan dirimu supaya bisa jadi konsultan. Ini kata coaching, kata kalimat pertanyaan coaching. Bisa dilakukan Hmm, untuk self coaching, self coaching. oke. Ya. Oke, makasih, 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 makasih. Ya, terima kasih. Kalau Anda apa namanya sedang menyimak, Anda boleh kasih jempol atau dada, pencet dulu. Siapapun yang lagi aktif saat ini. Oke. Kalau bisa sebutkan nama aslinya juga boleh, ketik supaya saya ingin bacakan. Silahkan. Nah, tadi gimana pertanyaannya? Oke. Nah, jadi tadi kan topik kita kan bangkitkan mental menangmu. Nah, sekarang mental menang itu suatu karakter yang tercipta dari lahir atau suatu sikap yang dibentuk. Ini bacanya kembali ya? Iya, terbalik. Pasti ya, Pak, tulisannya ya? Oh, terbalik ya. Terbalik nih. Karena kita pakai kamera depan. Oke, ya. Nggak apa-apa, Ada Pak. Bisa belajar baca tulisan terbalik. Audina Surabaya, Petrus Sutanto, makasih. Susiang tuh, Susiang. Tuh temen anak muda tuh bagus tuh, karyawan milioner. Nih dia punya mindset. Mindsetnya bagus ya. Saat itu saat yang pasti kan. Yes. Uh, Banyak yang nggak setuju lah kira-kira kalau saya muncul ini. Saat itu saat yang pasti. Pasti seperti apa lu? Ada yang marah-marah sama saya. Pasti bahwa keadaan sekarang tuh yang pasti itu keadaan ketidakpastian. Hmm. Jadi saat ini tuh tidak pasti. Keadaan yang pasti, pasti yang tidak pasti gitu. Tidak pasti memang. Ya, itulah yang Oke. bingung ya. Itulah. Oke. Jadi, kalau sudah tahu keadaan saat ini tidak pasti, ya nggak mungkin nunggu. Ada yang bilang waktu itu, wah sebelum pasca udah hilang. Lewat. Mungkin Ya. sebelum bulan puasa beres nih. Wah, ini Hmm. masih tetap lebaran nih dan sebagainya. Makanya Ya. konsep Stockdale mengatakan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang optimis di sebuah ketidakpastian, mereka yang mempunyai paham optimis di situasi yang
tidak pasti biasanya kelengar duluan. Tapi Oh, justru orang-orang yang optimis, Pak. iya, karena orang optimis memberi deadline, memberi deadline. Padahal yang tidak pasti, tidak pasti. Optimis bisa salah konteks. Jadi orang-orang optimis yang salah konteks mati. Sebelum Natal, digesek-gesek, wah ini sudah tahu momen ini tidak pasti. Jangan dikasih deadline. Siapkan yang jadi stock deal itu ada dua orang di dunia ini yang hampir mirip ceritanya. Yang pertama Viktor Frankl, disiksa di Nazi, di camp Nazi, dia hanya bilang one day, one day, ya, gua akan pada saat saya keluar nanti, gitu ya. Nah itu yang digetik tuh siapa tahu yang optimis di situasi yang tidak pasti saat ini biasanya kelengar duluan karena salah penerapan, gitu ya. Dia Betul. bilang one day saya akan selamat, saya ceritakan kejahatan kamu. Kapan? Nggak tahu, cuman saya yakin. Nah itu boleh. Itu bukan optimis yang ada deadline. Mereka yang Natal ini juga beres, mati, Natal ini belum diiniin, belum. Satu lagi paradoks Stockdale. Stockdale itu seorang perwira Amerika yang ditahan di perang Vietnam. Mereka yang optimis di sebuah keadaan tidak pasti mati, stres dan sebagainya. Dia bilang one day gue akan bebas, one day, nggak tahu kapan. Nah, jadi beda ya. Nah, yang kedua, mereka yang positive thinking di event ini, korban corona. Jadi, buang positive thinking. Pertama, tidak perlu optimis. Yang kedua, buang dulu. Karena konteksnya tidak lagi di situ. Konteksnya. Tidak perlu berpikir positif. Tidak perlu, karena kalau Anda positive thinking, Anda keluar rumah, Anda yakin, contoh di dunia udah banyak kan, negara Iran, wah ini mah apa ilahi, dia bilang takdir ilahi, ribuan orang mati ya. Senior saya tuh pastinya itu, udahlah tenang aja, orang baik mah selamat malah kena. Banyaklah contoh, tuh Ibu Pak Lili Kaifong tuh, banyaklah contoh. Jadi saat ini jangan berpikiran positif, tetapi waspada. Alert, alert. Alert. Ya, kalau lagi keluar rumah, high alert. Anda tidak boleh positive thinking, bahaya bener. Nah, yang disebut dalam NLP itu state bisa on, bisa off. Gitu. Nah, malah kena corona. Jadi perlu membuang pikiran positif. Jadi bukan berpikir positif, waspada. Waspada ya. Ya, waspada. Waspada ini yang membuat orang waspada itu tidak menilai negatif, tidak menilai positif, cuma waspada. Oke, nah ini teknik cepat aja. Pertama aware dengan keadaan saat ini. Awareness. Sadari, ya, awareness, sadari. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, perubahan ini nggak bisa balik lagi, memang nggak normal, tidak perlu menunggu new normal. Saya tahu. Guru saya selalu bilang gini, dia kirim email ke seluruh muridnya di seluruh dunia. Kamu tidak bisa mempredik, no one can predict yang terjadi saat ini seperti apa. Gitu. Tetapi Anda bisa mempredik responnya. Oke. Kan saya bisa mempredik respon saya kan? Yes. 2 bulan ini, ya 2 bulan ini teman-teman nih, 2 bulan yang paling asik dalam hidup saya. Wow. Paling seru. Di rumah doang, nggak ngapa-ngapain istilahnya itu, nggak keluar rumah, tapi tetap dibayar. Apa nggak keren? Keren banget. Istri saya punya hobi masak, sekarang menjadi home catering. Setiap hari kami sibuk dari pagi sampai malam untuk apa? Menyiapkan 100 packs per hari. Kami ngasih ke orang lain yang mau berbuat baik, kami kasih makanan yang terbaik.
Untung nggak banyak, tapi aktivitas di rumah menjadi seru. Hmm. Nah, ya. Lalu apa? Ya sudah, memang keadaan situasi ini membuat sadari aja, memang nggak mungkin. Kita kan dipaksa lockdown, Yes. nggak bisa kemana-mana. Accept, terima dengan ikhlas. Accept. Ini step kedua ya, Pak Kris ya? Aware pertama, yang kedua accept, Accept, terima. oke. Ya sudah, kalau sudah terima, baru yang ketiga, ambil sikap untuk ambil keputusan untuk berubah. Change. Berubah, nggak ada cara lain. Nah, Berubah. berubah ini dalam hal apa, Pak? Berubah kebiasaan kita yang biasanya kita lakukan di saat normal, kita rubah, kita lihat sesuatu apa yang bisa kita kerjakan ya, Pak, di saat seperti ini. Oke, pertama lakukan self coaching sebentar ya. Self coaching itu banyak contohnya. Jadi misalnya awal awal corona itu tanggal 13 kami seminar yang terakhir, kami pulang ke Jakarta, seminar tanggal 15 sudah kami batalkan. Kami bilang coba diskusi dulu dengan klien Anda dan segala macam, dibatalkan intinya. Nah, jadi ini sudah hampir 2 bulan. Pertanyaan saya di awal waktu itu adalah, selesai corona ini, sekali lagi, selesai corona ini, ya, kira-kira kompetensi baru apa yang saya bisa lakukan. Nah, ini agak ini. Jadi saya menulis goal, my personal self improvement during corona pandemic ini loh. Krishna baru seperti apa yang akan terjadi? Krishna baru seperti apa yang akan terjadi? Oh, Mang Sri nanya, ajari, ini salah satu caranya. Sri, saya sedang berbagi ilmu self coaching memang. Nah, jadi ini Krishna lama, Krishna baru apa yang, jadi saya set goal mulai tanggal 15 Maret. Gila, kegiatan itu saya lakukan konsisten, persisten. Kira-kira sebulan kemudian apa sih yang terjadi? Nggak cuma sibuk, gampang sibuk, produktif nggak? Beda loh. Busy and productive is different. Yes. Produktif yang menghasilkan apa? Saya memilih produktif yang menghasilkan kompetensi yang baru. Ingat, produktif jadi bukan cuma sibuk, produktif yang menghasilkan kompetensi diri yang baru. Okay. Simple lah, sebetulnya nggak hebat-hebat amat. Kami latihan pull up, memperbaiki struktur nafas. Sebulan kemudian dada saya sekitar 1 senti lebih luas, lebih besar. Awas mulai agak padat, tangan membesar, lengan makin kuat. Iya. Malam mijat anak-anak, latihan lihat di YouTube, lama-lama jari ini menjadi sangat kuat. Dulu asam urat mulai banyak, hilang sendiri karena digunakan kerja keras. Oke, sering dilatih ya, Pak ya? Setiap malam. Setiap malam. Mama jadi sangat kuat. Jarang saya bisa mengepalkan. Contoh hal-hal kayak gitu. Bisa. Tetapi sekali lagi, apapun kompetensi, ya. Jadi saya punya kompetensi baru. Ya riset lah, misalnya ini di tempat kami buat cocok tanam, dulunya ini agak gersang. Ini sebuah latihan baru. Ini contohnya. Bathtubnya outdoor sini. Oke, mantap Pak, sambil lihat langit ya. Ngajak anak-anak. Oh, saya ganti ini kameranya. Bisa kan kameranya? Oke. Nih, ngajarin anak-anak sambil. Ternyata metode terbaik menurut kami ini dari hasil. Ini cuman aqua gelas dibolongin, ya. Ada bolongannya tuh di situ tuh. Lihat di YouTube, belajar di YouTube. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ini bibitnya tanamannya apa, Pak? Ini apa, red lettuce kalau nggak salah, red lettuce. Oh, red lettuce. Ini kan bekas makanan kue kan. Dibuat oh kayak iya.
Banyak kan gagalnya, banyak banget tuh nggak jadi-jadi. Ada yang nggak jadi-jadi, banyak. Anak-anak belajar apa dengan kegagalan ini? Ya tanam bibit baru lagi. Hmm. Terus ini yang mudah, mudah tapi indah. Wow. Oke. Artinya gitu. Nah, hal-hal eh, menjadi apa tuh? Berarti maksudnya sebagai salon kompetensi. Oh, keren, keren. Salon kompetensi. Oke, oke, oke. Good, good, good. Istilah baru ya. Ya, pinjem, pinjem. Set goal dulu. Tapi sekali lagi, ini kalimat kuncinya. Anda tidak bisa produktif. Sekali lagi, Anda sulit produktif. Kalau mau lebih keras sedikit, Anda tidak mungkin produktif dalam keadaan mental negatif. Itu, ya. Mau jadi hebat, mau jadi produktif, mau jadi sesuatu, tapi mentalnya negatif. Nggak bisa. Ya, bertolak belakang ya, Pak ya. Nggak, otaknya nggak bisa ngeset. Karena dia akan ngomong. Susah, berat. Saya ngeset mindset saya, walaupun saya bisa menghipnotis ribuan, 2.000-an orang di kelas, masa lalu. Hmm. Masa lalu. Tuh, siapa tuh? Ronaldo ya? Anda tidak mungkin Iya, produktif dalam Ronaldo. keadaan negatif. Yes! Ini orang anak muda. Anak muda ini di Batam, mahasiswa nih. Hebat ya. Wow. Hebat ya, hebat ya. Hmm. Kalau begitu, tahap pertama, yang paling basic, pindahkan dulu state Anda dari losing state, negative state, ke positive state. Oke. Di titik ini misalnya gini, ada nasihat Anda ikut seminar apapun, cara gini, investasi, ini saatnya yang paling tepat. Anda pulang ke rumah, nggak bisa pulang ke rumah. Anda nonton Zoom dari berbagai pembicara motivator di dunia, mau Anthony Robbins mungkin yang live, tetapi state Anda negatif, Anda hanya akan pulang dengan internal dialog yang menolak, mengkontra ide-ide itu. Bagus, iya yakin masih optimis, tapi ini lagi negatif. Yang ngasih Oke. tahu susah kalau semangat. Iya waktu lagi di sini. Tapi kan ini eksternal, outside inside, dari luar, bukan dari dalam. Yes. Betul. Sebentar doang paling apinya itu. Karena korek apinya itu di orang lain. Nah, nyala api itu harus di sini. Nah, jadi di NLP ada tekniknya. Dari bangun dulu negative state ke positive state. Oke. Losing ke winning state. Winning state. Oke. Oh, tahu tuh Ronaldo ini salah satu klien saya nih. Udah dia prakteknya. Oke. Nah, Pak Kris, berarti yang 3 step tadi, aware, terus accept, sama change, itu adalah 3 langkah yang harus dipahami dan dilakukan ya, Pak? Iya, step pertama sadari, step yang tadi terus berubah ini dari negatif ke positif, dari losing ke winning. Nah, bagaimana baru ngomong tekniknya nih, tapi tahu dulu, oh kayak gini, sadari dulu. Karena dengan menyadarin ini, kita tidak nggak asal ambil tindakan, penting semangat, nggak bisa. Saya nanya, ada orang nanya, Pak, kan kita mesti optimis, Xiaomi how? Oh, dia bilang lihat kaca, ngomong setiap hari. Saya nggak tahu, it doesn't work. Masuk sugesti, Pak. Oke, doesn't work. Oke, nah ini menarik banget nih Pak. Kalau begitu Pak Krisna bisa nggak berikan contohnya supaya teman-teman di sini bisa langsung praktekin ya teknik sederhana dan 3D yang bisa dipraktekkan untuk membangkitkan mental winning itu seperti apa? Oke. Bila yang pertama dulu ya, bila sudah keburu kacau nih. Oke. Ide pertamanya adalah sterilkan pikiranmu. Steril.
Steril tuh artinya kita nggak usah mikir apa-apa, netral atau bagaimana, Pak? Bukan, nggak usah menerima informasi apapun yang nggak perlu. Oke, membatasi diri. Bener-bener nggak perlu. Misalnya, contoh ekstrim yang saya lakukan. Itu awal minggu pertama isu corona, saya merenung, oke, bahwa sadar saya bilang, unconscious saya bilang, sterilize your mind. Oke, seperti apa? Saya bilang. Keluar dari semua grup WA. Oh, oke. Oke, saya bilang good idea. Jam-jam setengah 5 gitu saya mulai buat semacam surat pengunduran diri yang akan saya posting. Saya posting, saya Oke. keluar. Ada 30-an lebih grup. Wow. Nah, dua grup. Grup pertama keluarga, karena waktu itu mama sakit, krisis sebelum mama meninggal. Yang kedua, grup yang saya memang latih sebagai coach untuk Hmm, kegiatan sosial. Cuma dua itu aja. oke. Bisa nggak ngelawan yang di sini? Kalau saya simple, saya lakuin aja nanti lihat gimana nanti. Oke, jadi sterilkan dulu ya, Pak, step pertamanya ya. Tuh, Emil tuh, ini salah satu orang saya coaching. Thank you. Oke, mantap, Emil. Sterilkan dulu. Keluar dari sebuah grup WA. Tidak perlu menerima informasi apapun. Jangan jadi pemulung berita sampah corona, kirimin lagi ke orang lain. No. Stop, 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 stop. Gitu. Oke. Yang kedua, kalau tadi ya sterilize your mind. Kalau keburu panik nih, macam-macam menerima sampah, oke, bereskan dulu. Kami sudah membuat teknik, yaitu namanya Swiss pattern. Kacaukan dulu. Caranya gimana? Nafas yang panjang, tahan. Lalu ininya dijepit nih. Nafas selama mungkin. Lama-lama. Lalu, wah, relax. Oke. Itu lucu, udah ratusan orang lah yang nyoba teknik ini. Karena kalau yang negatif masuk, kita tuh tegang, cemas, statistik berapa persen tuh? 30% lebih kalau nggak salah di Kompas gitu kan ya. Hmm. Hilangin kecemasannya gimana? Jadi satu naik kelas dulu, satu, yang kedua dikepalkan yang erat kayak orang kungfu, Pak, ini. Relax. Oke, jadi buangnya dari mulut ya, Pak ya? Nah, Oh, oke. lakukan berapa kali? Yang betul, Mang Sri, Mang Krisna IG-nya apa? Anda hebat. Nah, gitu ya. Udah, masih negatif positif nih. Oh, thank you Susi ya. Positif masuk. Pakai teknik meditasi, jangan bilang meditasi lah. Relaksasi aja. Luang di mulut. Tapi pakai visualisasi. Bayangkan yang bersih masuk, yang putih. Buang yang hitam. Oh, oke. Bayangin yang bagus-bagus yang masuk, yang bersih, yang putih. Buang yang Iya. kotor. Bayangin hoki masuk. Lay-lay hoki, lay-lay. Jelek-jelek. Oke. Ya lu nontonnya corona terus, bacanya corona terus, gila ya memang lah. Buat apa? Lay-lay hoki lah. Itu kan? Oke, jadi itu step kedua ya, Pak ya? Ya, kalau Setelah sampai udah lakukan itu, tarik napas, kepal, terus kuat yang lama. ya, ya. Oke, relax. Oke. Oke. Nah, kalau udah asik ya. Nah, pindah state. Negatif ke positif, losing ke winning. Sudah ada studinya. Sudah ada apa namanya itu? Teorinya. Kami belajar di Portugal tahun lalu. Ternyata nafas itu penting. Satu hitungan, tahan nafas satu hitungan, satu hitungan. Lalu nanti waktu nyoba di rumah nggak perlu dipencet, cuma contoh visual kalau yang lihat. Oke. Ya, Ya. cuma ngasih tahu supaya orang tahu. Ini satu hitungan, ini duluan. Satu hitungan, tahan, Itu berapa detik, Pak? Berapa detik? satu hitungan. Nah, jadi satu Oke. hitungan tuh ada orang yang boleh ada ya, boleh. Tahan Oke. nafas, apa? Satu hitungan juga.
dua hitungan. Ada yang menyebut metode ini di breathology.com, .com atau apa gitu. Metode one two breathing. Dia juga mengajarkan sama, kalau udah lagi stres, lagi apa tuh, lalu jatuhin. Tarik, tarik, Oke. jatuhkan, ya. Nah, karena ada di situ bebannya. Itu secara NLP benar, cara Neuro Linguistic Programming benar. Ya, jadi satu hitungan, tahan satu hitungan, satu hitungan juga, dua hitungan. Setelah relax ya, kenapa dada, otot dada itu penting, oksigen belum banyak masuk. Nah, ini state-nya dibangun, karena dia akan berkembang. Ini. Jangan berada di sini terus, bangun. Krishnamurti baru seperti apa? Oke, teman-teman yang lagi live, tolong ketikkan nama Anda. Nanti saya ingin ngasih pertanyaan supaya Anda lakukan. Yang saya masuk proyeksi mental seperti apa? Nanti Anda boleh jawab. 5-6 orang silakan. Yang mau duluan silakan. Kita kasih. Oke. Baik, nah teman-teman dituliskan namanya. Ini kan ada yang pakai nama-nama bisnis ya. Nah, teman-teman tuliskan nama. Ada Rina, ada Siska. Mau baca dulu Rina, nanti saya sebutin. Rina, Siska, Satya, Inge, satu dulu Rina. Sri. Oke. Baca Rina dulu. Oke, Rina. Ya. Kamu baca. Rina. Oke, Rina. Visualkan gambaran seperti apa yang Rina inginkan terjadi. Belum terjadi, yang terjadi. Yang kedua, Siska latihan memproyeksikan Siska seperti apa yang Siska inginkan terjadi. Yang ketiga, Satya munculkan dulu kualitas diri seperti apa yang diinginkan oleh Satya baru nanti. Berikutnya, Inge. Ini kondisi Inge saat ini. Kondisi Inge yang Inge inginkan seperti apa? Inge ingin diri Inge itu seperti apa? Karena ini udah lewat. Oke, berikutnya. Sri Wahyuni. Nah, Sri Wahyuni harus mampu nih. Oke, ini yang dulu nih, ini yang dulu. Yang ini nih. Sri Wahyuni yang seperti apa gitu loh. Berikutnya. Ahmad harus bisa, Ahmad lihat diri Ahmad tuh seperti apa nanti ini. Yang tegar, Ahmad yang lebih hebat, Ahmad yang kreatif. Berikutnya. Tugimin. Nah, Tugimin mampu nih memproyeksikan nih. Tugimin yang seperti apa. Berikutnya. Maharani harus bisa nama-nama orang besar nih. Maharani yang seperti apa yang Maharani inginkan terjadi. Ini nih fokusnya ke sini. Dina. Nah, Dina harus bisa lihat sebagai wanita, sebagai ibu atau apa. Ibu yang seperti apa yang aku inginkan terjadi. Ini mungkin lagi di lockdown. Linda. Nah, Linda. Coba Linda. Buat gambaran. Mungkin suara Linda yang ingin seperti apa yang Linda ingin ciptakan. Berikutnya. Setiawan harus bisa melihat proyeksi Setiawan itu seperti apa yang baru. Next. Petrus. Old Petrus, new Petrus nih. Seperti apa nih? Next. Taufik lo bisa lihat Taufik yang sekelas apa sih Taufik yang ini nih. Nah, berikutnya. Erik perlu membangun sebuah visualisasi proyeksi. Ini loh Erik nanti nih. Erik yang gagah. Erik yang confident. Yes. The last, Yeni. Yeni perlu melatih diri. Ini yang ternyata menjadi rahasia. Bisa minta coaching atau apa. Yeni harus bisa melihat bukan coronanya, bukan lockdownnya. Yeni baru nih. Ini yang bijaksana. Siapa lagi tuh terakhir? Raymond. Nah, Raymond harus bisa melihat. Kalau Raymond ini kayak anak muda. Anak muda yang seperti apa sih? Yang Raymond ingin bangun dengan diri Raymond. Nah, itu dia. Nambah. Trinugroho. Yang lama. Tapi ini selama lockdown ini Trinugroho yang baru seperti apa?
ya ada kualitas diri, kualitas konteks apa yang mau dibangun, di-upgrade kualitasnya. Saya tahu tuh, Oke. Trey. Jadi di-upgrade. Jadi ini konteks yang Yes. baru. Trey harus bisa ngeliat ini, Trey. Apa lagi tuh? Oke. Nah, Pak Kris, Lukman. sekali lagi ya, Lukman. Ma, Lukman sama Agung. nah, seperti apa? Eh, Nah, waktunya mau habis udah gitu ya. ya, waktunya udah mau habis. Nah, Pak Kris, ini kita senang sekali ya. Teman-teman juga ya, mungkin bisa dapat sesuatu dengan Pak Krisna, cuman karena waktunya sudah mau habis. Pak Krisna boleh nggak kasih kita satu kesimpulan bagaimana rahasianya untuk bisa membangkitkan kembali mental pemenang kita, Pak? Setelah terbangun ini tadi kan, gambaran baru kan, Yes. ini gambaran mental ini yang diperlukan. Itu rahasianya, itu triknya, itu tekniknya. Oke. Energi kerasa. Oh, kesetrum kali. Kan setelah saya membangun ini, kan saya bisa melihat, oh saya seorang yang pemenang nih. Kalau ini membuat kalah, nah ini dihancurkan oleh keadaan saat ini, nggak bisa apa-apa. Oh ini. Lalu gunakan teknik tadi, nafas tadi, seperti walking meditation. Yang satu hitungan, tahan satu hitungan. Karena ini bisa mengubah state dari sini ke sini, dari losing ke winning state. Ini winning state yang tadi Anda kan jawab sendiri tadi. Ini winning state-nya Oke. tadi ini. Jadi poin saya seperti satria baja hitam yang berubah, iya ke sini. Terus tetapi transformasinya gunakan nafas dulu supaya bekerja dengan alam bawah sadar kita. Peng, masuk ke sini. Dan stay there tuh berada di sini. Kecuali mau tidur. Ya, stay there, ada di sini. Pada saat ada di sini, otak akan terangsang dan sebagainya, stimulus, mas otak itu stimulus ya. Di bukunya dituliskan, di buku kami yang dapatkan waktu itu adalah, oh, this teknik dari A ke B, dari losing ke winning state ini, dari yang ini yang proyeksi tadi yang Anda sebutkan tadi, ya, ke sini tadi, this technique will create a synesthesia pattern, pola kecerdasan baru. Ini dari sini mau lebih kreatif, mau apa, udah dah, itu dia rahasianya. Dan kalau orang nanya, sederhana ini, betul. Tetapi, apakah Anda bisa konsisten melakukannya? Oke, jadi harus dilakukan setiap hari ya, Pak Kris ya? Ya, karena perlu latihan membangun proyeksi. Tidak selama setahun ini, saya sudah mengcoaching 200 orang lebih, seringkali. Teknik ini proven, 100% proven, 100% terbukti, teruji dan terbukti, simple memang, namun Anda perlu melatih nafas. Bangun tadi pagi saya agak pusing, lalu saya visualkan, oke, saya mau sehat. Bang, 5 minutes, bang. Ya, ini Oke. penting, kapan aja, berapa lama, terserah kamu. Nggak ada yang, tapi sering melakukannya, ke titik ini. Nah, konsisten is the key. Yes, saya sudah bertahun-tahun melakukan ini. Jadi saya bangun dulu proyeksinya. Saya bangun proyeksinya. Oke. Di winning state ini terserah. Contoh sudah sangat banyak. Itu dia kuncinya. Oke. Nah, ini mantap banget nih. Jadi teman-teman udah mendapatkan satu insight yang luar biasa dari Pak Krisnamurti ya. Jangan lupa dipraktekkan. Karena kuncinya adalah harus konsisten. Karena kalau kita nggak melakukan gerakan-gerakan yang tadi Pak Krisna kasih tahu ya, kalau kita nggak melakukan ya percuma kita nggak mencapai sesuatu hasil yang diharapkan. Oke Pak Krisna, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga ini semua yang dibagikan oleh Pak Krisna benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Ada satu lagi yang mau disampaikan Pak Krisna? Satu kalimat penutup. Boleh. Kalimat penutup. Saya tulis. Ya. Oh, ini dia nih. Ya. Oke, ini dia. Sekali lagi. Tidak ada yang salah dengan keadaan corona saat ini. Yes. Namun bila Anda tidak bisa menikmatinya, tidak bisa memanfaatkannya,
artinya Andalah yang salah. Dan confirm, Oh, Anda bermasalah. oke, thank you banyak Pak. Sampai ketemu. Jangan lupa teman-teman follow IG-nya Pak Krisna ya di Krisna Murti Motivator ya. Jangan lupa juga teman-teman follow IG saya Karyawan Milioner supaya mendapatkan info-info berikutnya dari narasumber hebat lainnya. Oke, see you Pak. Sampai ketemu Pak Krisna. Terima kasih. Bye teman-teman semua. Bye.